Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Hidup hemat itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk pengelolaan keuangan kita. Setiap orang punya definisi yang berbeda-beda tentang seperti apa sih konsep hidup hemat itu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan 6 konsep dasar tentang hidup berhemat. Simak terus video ini sampai selesai ya. Pembeda utama perilaku hemat dan perilaku boros adalah pada saat kita mengambil keputusan dalam belanja. Orang-orang hemat adalah orang-orang yang selalu membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Sementara orang-orang boros terkadang membeli sesuatu yang sebenarnya kita benar-benar nggak membutuhkannya. Atau mungkin membutuhkannya tapi tidak sekarang. Oleh karena itu, ketika kita ingin berbelanja, ada baiknya kita membuat daftar barang-barang apa saja yang benar-benar kita butuhkan dan kemudian mencatatnya. Kemudian catatan tersebut kita jadikan sebagai panduan dalam melakukan belanja. Ketika kita berbelanja di luar daftar yang telah kita buat, maka sederhananya pada titik ini kita terjebak pada perilaku boros. Sebenarnya sesederhana itu batas antara boros dan hemat. Ketika kita belanja sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita rencanakan, itulah perilaku hemat. Namun sebaliknya, ketika kita berbelanja sesuatu yang mungkin tidak kita butuhkan atau terjadi begitu saja di luar kendali kita, pada titik ini kita terjebak pada perilaku boros. Dalam konteks ini, berhemat tidak selalu mengurangi belanja kita, namun berhemat adalah menghindari belanja yang benar-benar tidak kita butuhkan dan tidak kita perlukan. Inilah konsep hemat. Ketika kita hendak membeli sesuatu, fokuslah pada fungsi dari barang yang kita ingin beli. Jangan melebihi itu. Ketika kita membeli sesuatu yang fungsinya mungkin tidak kita gunakan, maka pada titik ini kita terjebak pada perilaku boros. Contoh sederhana, kita ingin membeli laptop. Ada begitu banyak pilihan laptop dengan berbagai varian harga. Maka ketika kita ingin membelinya, fokuslah pada fungsinya. Akan kita gunakan untuk apa laptop tersebut? Apakah kita gunakan untuk desain atau sekedar menyelesaikan pekerjaan kantor seperti menulis surat, membuat presentasi, atau sejenisnya? Ketika hanya kebutuhannya untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, maka kita tidak perlu membeli laptop dengan spek yang terlalu tinggi. Kita tidak butuh laptop dengan spek untuk desain atau editing video. Ketika ternyata kita membeli laptop dengan harga 20 juta dengan fungsi untuk desain, editing, atau pekerjaan berat lainnya, sementara fungsinya hanya kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor seperti menulis surat, menyiapkan presentasi, dan sejenisnya, pada titik ini kita terjebak pada perilaku boros. Tetapkanlah anggaran dalam belanja. Ini penting, tanpa kita menetapkan batas anggaran yang kita gunakan untuk belanja, sangat mungkin kita akan berbelanja melebihi dari anggaran yang telah kita tetapkan. Misalnya, ketika kita ingin membeli laptop, maka ada baiknya kita tetapkan berapa banyak uang yang akan kita gunakan untuk berbelanja. Katakanlah kita menganggarkan 5,5 juta rupiah, maka jadikan itu sebagai batas atau panduan untuk melakukan belanja. Ketika kita melebihi anggaran yang telah kita tetapkan, maka sesederhana itu kita akan terjebak pada perilaku boros. Sekali lagi, perilaku hemat dan boros tidak semata-mata tentang mengurangi belanja, namun berbelanja sesuai dengan ketetapan yang telah kita susun. Fokuslah untuk mencari kualitas terbaik, bukan sekedar mencari harga yang paling murah. Terkadang orientasi berhemat adalah orientasi pada harga. Kita mencari harga yang termurah tanpa mempedulikan kualitasnya. Katakanlah kita ingin membeli sebuah laptop.
Kita telah menetapkan fungsinya bahwa laptop tersebut adalah laptop yang hanya sekedar untuk menulis surat atau membuat bahan presentasi. Kita juga telah menetapkan anggarannya, yakni sebesar sekitar 5,5 juta rupiah. Maka pada titik berikutnya kita menetapkan mencari spesifikasi laptop dengan kualitas terbaik. Konsep kualitas bukan berarti kita mencari kualitas yang benar-benar luar biasa, melebihi fungsi yang kita butuhkan. Namun konsep kualitas di sini adalah kita mencari barang dengan kualitas terbaik yang sesuai dengan anggaran kita dan yang sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan. Setelah itu, kita melakukan komparasi dari berbagai spek laptop yang ditawarkan, mana yang sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Selama ini kita memahami berhemat selalu berurusan dengan harga, mencari harga yang terbaik atau termurah. Itu tidak salah. Kita melakukan ini, mencari harga termurah, setelah kita menetapkan kualitasnya terlebih dahulu, setelah kita menetapkan anggaran dan fungsinya. Pada contoh sebelumnya, ketika kita ingin membeli laptop, setelah kita tahu fungsi yang kita butuhkan, setelah kita menetapkan anggaran, dan kemudian kita telah memilih barang yang berkualitas yang ingin kita beli, barulah kita mengkomparasi harga. Katakanlah kita telah memilih laptop tipe A yang akan kita beli. Kemudian baru kita melakukan komparasi di tempat mana yang mampu memberikan harga terbaik untuk laptop tipe A tersebut. Artinya, ketika kita ingin mencari harga termurah, kita harus terlebih dahulu berpatokan pada kualitas yang menjadi standar kita, bukan semata-mata pada yang murah. Setelah kita tetapkan tipe dan jenis barang yang ingin kita beli, kita boleh melakukan komparasi harga, baru kita mencari harga terbaik. Hal terpenting yang harus kita ingat, walaupun kita ingin mencari harga terbaik, harga yang paling murah, walaupun kita ingin mengurangi pengeluaran, bukan berarti kita melakukan eksploitasi. Eksploitatif adalah satu tindakan mengurangi dan mengambil hak orang lain dengan tujuan agar pengeluaran kita menjadi lebih sedikit. Perilaku ini lebih dekat dengan perilaku pelit. Contoh, saya ingin membangun rumah, kemudian saya mempekerjakan beberapa orang. Maka agar saya dapat mengurangi pengeluaran saya menawar harga yang paling murah kepada para pekerja. Bahkan saya membayar mereka di bawah harga standar yang berlaku di pasaran. Perilaku ini mungkin sekilas pengeluaran kita berkurang, lebih sedikit, tapi ini adalah perilaku eksploitatif. Berhemat tidak selalu melakukan tindakan eksploitatif, justru ini tindakan yang keliru. Berhemat adalah berusaha untuk memberikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan standar yang telah berlaku di pasar. Tindakan eksploitatif bukanlah perilaku hemat, namun sebuah perilaku yang sangat merugikan orang lain. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku hemat bukan sekedar terkait dengan mengurangi harga, terkait dengan mengurangi pengeluaran, namun lebih dari itu. Berhemat adalah satu tindakan membeli sesuatu yang hanya kita butuhkan, membeli sesuatu sesuai dengan fungsinya, membeli sesuatu sesuai dengan anggaran, membeli sesuatu sesuai dengan kualitas yang telah kita tetapkan, barulah kita boleh mencari harga terbaik atau yang paling murah. Berhemat tidak selalu terkait dengan mengurangi pengeluaran dengan cara apapun. Kita tidak boleh melakukan tindakan eksploitatif demi tujuan hemat. Itulah pemaparan tentang perilaku hemat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.